sambil nunggu peserta yang lain jadi. Jadi sambil kita tunggu rekan-rekan yang lain join, tadi saya sudah kami bagikan untuk rapat pakainya secara fisik, secara yang sudah di print out ya. Jadi itu tadi juga sudah kita share ke jenengan semua dalam bentuk PDF. Jadi nanti jenengan bisa pirsani, jenengan bisa cek, ya bisa dilihat. Ada kata ada yang kurang nanti bisa dikomunikasikan, misalnya mau bertanya kenapa kok nilainya kosong atau kurang seperti itu. Sambil nunggu yang lain Bapak Ibu ya. Bentar, kita mungkin meeting 20 menit, 15 menit. 15 menit. Jadi setengah menit lagi akan kita mulai. Berapapun pesertanya, berapapun pesertanya. Mungkin nanti hasil recordnya bisa di-share, Pak. Nathan. Jadi sakit nanti hasil rekodnya bisa kami share. Sambil menunggu rekan wali santri yang lain, Bapak Ibu ya, bersabar. Ini kita tunggu 20 detik lagi, nanti langsung kita mulai saja meetingnya. Kebetulan ini sudah ada 8 partisipan. Mungkin sama seperti yang tadi ya, sudah masuk room ke breakout, jadi sudah pada pindah ke sini. Di sini langsung kita mulai. Nah, satu lagi yang datang, kita kita ACC dulu buat yang baru datang. Terima kasih sudah bergabung menyempatkan waktunya di grup 8G. Oke, oke. Jadi kita mulai saja. Jadi saya cek peserta yang mau masuk. Sudah 10, Alhamdulillah. Ya, langsung kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih sudah join, sudah bergabung di kelas 8G yang mana nantinya di sini kita membahas berkenaan dengan perkembangan anak didik kita secara akademik ya di sekolah Pondok Modern Arif HI. Jadi sebelumnya perkenalkan saya selaku wali kelas 8G Hanif Kurniawan. Jadi saya nanti yang akan memandu diskusi kali ini sampai 10 menit ke depan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tadi sudah kita bagikan raport secara fisik jam 12 siang tadi, sekaligus beberapa wajangan kepada anak-anak mulai dari peningkatan semangat belajarnya, yang mana nantinya kami harapkan setengah semester ke depan itu minat belajarnya lebih tinggi lagi. Jadi raport akhir semester itu yang awalnya nilainya agak sedikit berkurang, nanti di akhir semester raportnya bisa lebih bagus. Kemudian bahaya tentang pembulian juga sudah kita sampaikan, kebersihan di kelas juga sudah kita sampaikan, pemahaman tentang pentingnya ekstra juga sudah kita sampaikan. Kemudian juga tidak pula lupa kita sampaikan tentang mengajak anak-anak tentang disiplin kerapian berseragam termasuk atribut. Jadi bisa dengan tulisannya di sini atributnya insya Allah sudah lengkap ya. Jadi nanti kalau ada memang atributnya kurang lengkap nanti akan kita komunikasikan ke anak yang bersangkutan seperti itu. Kemudian untuk pembinaan anak yang sering atau mungkin bolos, ribut istilahnya itu juga langsung kita tidak lanjuti. Jadi beberapa kemarin juga ada saya dapat laporan dari siswaan dari tiketnya ada beberapa yang ya sempat coba-coba untuk pembeling gitu ya Bu istilahnya. Jadi langsung kita eksekusi, jadi langsung kita tatar, langsung kita bina. Jadi biar nanti ke depannya nggak sampai bolos-bolos lagi seperti itu.
kita juga meningkatkan kesadaran untuk sholat duha berjamaah, yang mana seminggu dua kali kita sholat duha berjamaah. Kemudian ada satu lagi, maaf, ini kita masukkan ini. Ini selamat datang buat yang baru datang. Ya, dan penekanan kejujuran mengisi one student one achievement yang sudah disampaikan di awal tadi, yang berbentuk buku prestasi siswa, itu sholatnya berapa kali, puasanya berapa kali, sholat tarawihnya berapa kali, seperti itu. Nah, jadi di PTS ini tidak ada ranking Bu ya Bapak Ibu ya. Jika dilihat dari rata-rata, untuk rata-rata tinggi bisa eh, kebetulan tidak saya share karena bukan rapot akhir semester ya. Jadi ini sedikit saya spill saja, saya ucapkan selamat buat Ananda sekalian yang eh, nilainya termasuk tiga besar ya di sini ya. Jadi di sini untuk nomor satu atau ranking pertama, ini perolehan sementara ya, belum akhir semester ini. Itu diraih oleh Ananda Gio Maeswara Widianto dengan rata-rata 86,49. Seperti itu untuk kemudian nomor duanya diperoleh oleh Muhammad Y. Untuk yang keduanya diperoleh oleh Ananda Muhammad Haidaril Kafabi dengan rata-rata 84,83, dan untuk nomor tiganya diperoleh oleh Amanda Muhammad Azwin Habibi dengan rata-rata 82,89. Insya Allah untuk kelas 8 nilainya bagus-bagus, dan apabila Bapak Ibu sekalian nanti ada yang menemukan masalah di nilainya, kok misalnya kurang atau kosong, itu nanti bisa dikomunikasikan secara jabri, atau nanti di forum ini juga bisa, biar nanti bisa kita bahas seperti apa sih kendalanya. Ya, jadi nilai PTS itu nilai asli Bu ya, untuk controlling kita seberapa persen sih anak-anak itu sudah menyelesaikan apa itu namanya, tugas-tugasnya, ulang harian, tugas harian, ujian PTS-nya, seperti itu. Jadi kalau terdapat nilai kosong, Anda belum menyelesaikan tugas tersebut karena suatu sebab, misalnya sakit atau latihan, ada lomba, atau mungkin halangan lain seperti pulang misalnya, izin seperti itu. Nah, itu yang membuat beberapa nilai itu menjadi kosong dan Ananda belum sempat untuk memperbaikinya. Nah, di situ biasanya guru mapel yang apa itu namanya, berinisiatif untuk mengingatkan seperti itu. Nah, dan diberikan kepada siswa selama satu semester ini, semester ke depan ya, setengah semester ini ke depan sampai akhir, itu untuk meng-KKM-kan nilai-nilainya, istilahnya untuk memperbaiki ya. Jadi yang kosong itu bisa direfill atau bisa diisi dengan ikut tugas susulan, ujian susulan, dan seterusnya. Ya, sorry sudah selesai tadi videonya. Kita lanjutkan Bapak Ibu nih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi jadi untuk KKM dunia itu 50 Nahwu dan Sorof, 60 untuk mapel dunia selain Nahwu dan Sorof, dan KKM untuk mata pelajaran formal itu 75. Jadi kalau ada yang nilainya di bawah itu ya harus wajib kita perbaiki gitu ya. Ya minimal 80 seperti itu. Jadi apakah Bapak Ibu semua sudah Sani melihat atau sudah download rapot PDF yang sudah kita share tadi di grup WhatsApp? Ampun. Ampun. Oke. Ini kalau sudah, terima kasih. Itu nanti bisa dijadikan bahan diskusi. Nah, jadi eh, alhamdulillah perkembangan siswa 8G itu, kalau saya lihat dari track recordnya ke belakang dari kelas 7, itu alhamdulillah bagus nih. Dan hampir rata semua itu anak-anak mengikuti bimbel juga, dan di sini ada juga beberapa anak-anak yang sudah terekam ikut banyak sekali lomba dan juga sudah memenangkannya, nanti akan kita bahas. Jadi alhamdulillah bakatnya itu lumayan banyak ya. Jadi kemarin itu kita ada Marifa Competition yang diselenggarakan secara internal ya. Jadi ajang bergengsi saing bakat di sekolah. Jadi di situ akan kami sampaikan secara ringkas ya, siapa saja yang sudah ikut kemudian sudah lolos di sampai final di Marifa FC itu,
ada Ananda Muhammad Zulfan itu. Nah, Ananda Muhammad Zulfan ini lolos final MHQ ya di Marifa Competition. Kemudian Ananda Aidin itu lolos pidato bahasa Arab. Kemudian dia Dana kelas 8G punya kita lolos dongeng di Marifa Competition. Kemudian Berliano Alamsyah itu lolos final DAI. Kemudian Salva Clay ini ikut beberapa kali lomba ya, internal maupun di luar sekolah. Itu time story kalau untuk di Marifa Competition. Kemudian vlog kita juga ikut dapat masuk final. Jadi vlog kemarin ada Vano dan Bima dan teman-temannya. Nah, jadi untuk perlombaan di luar sekolah juga nggak kalah banyak. Jadi di sini ada mulai dari Berlian Alam Seakbar. Jadi bulan ini menjadi delegasi DAI ya keluar ya lomba keluar sekolah. Kemudian ada Vano Nabel Rizky menjadi delegasi basket lomba di luar. Kemudian ada Azwin mendapatkan medali perak di Olimpiade Bahasa Indonesia. Kemudian Sacio Sacio ini sering kali ikut lomba Oli ya, matematika dan lain sebagainya. Sacio dan Topan kemarin mewakili Olimpiade IPA, kemudian Zulfa Al-Ghifari mewakili sekolah lomba puisi, Bima Olimpiade IPA, gitu. Safa, Clay, dan Jasmine lomba Olimpiade Bahasa Inggris. Ini nanti ada di Dempo kalau nggak salah. Nah, jadi akan ada beberapa lomba lagi yang diikuti anak-anak di luar yang akan datang di sekolah, ya seperti voli dan lain sebagainya itu. Jadi kami harap doa panjenengan semua agar anak-anak itu memperoleh hasil yang maksimal seperti itu di cabang lomba yang mereka minati. Nah, jadi untuk PAS 8 ini pelaksanaan penilaian akhir semester atau PAS itu akan diadakan di akhir semester ya bulan Desember sebelum perpulangan nanti. Itu sebabnya kita siapkan jauh-jauh hari supaya ya mereka itu meskipun ikut lomba tapi nilai hariannya nggak tertinggal, nggak kosong seperti itu bisa bisa terus kita kontrol. Jadi akademis maupun non akademisnya itu bisa balance. Gitu. Oke, kurang lebih ini ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi sesi selanjutnya itu kami buka tanya jawab dengan panjenengan semua. Tanya jawab, saran juga bisa. Jadi bisa Bapak Ibu yang berkehendak untuk memberikan saran atau pertanyaan bisa dimulai dari sekarang. Monggo. Ya, Bapak Ibu ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan mungkin? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Saya walinya dari Muhammad Azwin Habibi, Ustadz. Ya, ini mau sedikit minta perhatiannya karena saya tadi lihat di raportnya Azwin untuk mata pelajaran multimedia. Selama ini mungkin Azwin dari kelas 7 tuh pelajaran paling disenangi itu multimedia ya. Multimedia itu selalu nilainya 100, 100 gitu, 90, 100. Ini tadi di bawah KKM sekitar 57 kalau nggak salah. Jadi mungkin ada kendala apa yang kok tiba-tiba agak ngedrop gitu nilainya. Mungkin Ustadz mohon diperhatikan mungkin ada kendala apa di Azwinnya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung saya feedback ya. Nah, jadi untuk Ananda Azwin Habibi, multimedia itu maksudnya TIK, Bung, ya, pelajaran TIK nih. Jadi informatika. Informatika nggih. Informatika nggih. Jadi di sini kalau saya lihat raportnya, Muhammad Azwin Habibi itu untuk informatikanya enggak. Berarti ini yang ngedrop itu dinilai PTS-nya Ibu. Itu di sini saya lihat kalau untuk nilai ulangan hariannya itu bagus. Bahkan ini ada nilai tugasnya 102 kali gitu ya. Jadi yang ngedrop itu cuma di PTS-nya. Jadi yang ngedrop itu cuma di PTS. Bisa jadi ya memang pas PTS-nya itu Ananda kurang begitu fokus jadinya dapat nilainya agak sedikit minim gitu. Itu masih bisa kita perbaiki nanti. Jadi guru mapel kalau di sini
Untuk TIK-nya itu Pak Puji. Nanti Pak Puji itu akan melakukan istilahnya remedial pengayaan dan lain sebagainya untuk agar biar nilai PTS ini ketika digabung sama nilai PAS nantinya itu nilainya bisa tercover sampai di atas KKM. Ya bisa 80 atau 90. Seperti itu Ibu nggih. Jadi ini untuk controlling Ibu. Nggih nggak apa-apa. Nilainya memang segitu. Itu adalah nilai asli. Nanti akan kita perbaiki seperti itu. Oke, matur nuwun Ustaz. Terima kasih. Yang lain monggo apabila ada masukan, saran atau pertanyaan silakan. Ya. Itu tadi yang Ustadz maksudnya lingkungan untuk ranking berapa besar itu tadi memang nggak ada ya Ustadz ya? Sebenarnya sih ada Ibu, cuma tidak saya share karena memang ini bukan rapot akhir ya, jadi untuk sebagai controlling aja. Tapi kalau jenengan berminat, monggo bisa capri nanti saya kirim. Saya kirim leger atau daftar nilai plus lengkap sama rankingnya seperti itu. Jadi saya share cara capri buat yang meminta saja seperti itu. Jadi nggak saya share secara umum di grup seperti itu. Monggo yang membutuhkan nanti bisa japri. Nanti saya kirim daftar nilai lengkap sama rankingnya seperti itu. Oke. Karena biasanya bisa untuk motivasi anak untuk lebih meningkatkan setiap semesternya gitu. Biasanya anak-anak itu memang berlomba-lomba untuk membandingkan ya, kamu nomor berapa, seperti itu. Itu juga lucu juga kalau menurut saya, karena ya motivasi itu sendiri buat mereka. Ya nanti buat yang membutuhkan bisa nanti kita kirim ya hasil nilai leger atau nilai total plus rankingnya seperti itu. Ya ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan perihal apapun mengenai yang ada di sekolah. Jadi kedepannya ini kita sampai Desember itu akan ada banyak sekali ya lomba-lomba ya. Jadi di situ nanti kita tetap ya kita kontrol meskipun mereka ikut lomba, tapi nilai hariannya juga tetap apa itu namanya bagus seimbang. Ada lagi yang perlu disampaikan mungkin ditanyakan? Saran mungkin bisa? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rodiatul Jannah, wali santri dari Muhammad Haidaril Kafabihi. Terima kasih Ustadz atas bimbingannya selama setengah semester ini, telaten dengan sabar membimbing anak-anak khususnya di kelas 8G. Alhamdulillah 8G dari anak-anak pilihan dari kelas 7A sampai H nggih Ustadz nggih. Untuk 8G itu. Nggih. Nggih alhamdulillah anak saya bisa bergabung di sini. Dan sebenarnya tadi saya ini masukannya untuk umum aja Ustadz. Karena saya raise hand di room umum itu belum ada kesempatan. Kalau menurut saya untuk pembelajaran di kelas ini sudah cukup baik. Namun karena pikiran saya itu awalnya kalau SMP modern gitu, bayangan saya itu yang dilakukan pembelajarannya itu sudah modern, sudah digital. Jadi saya itu sempat tanya-tanya ke anak saya juga guru SMP Ustadz, perkenalkan saya di guru SMP 1 Pagak, Kabupaten Malang. Kalau saya tidak membanding-bandingkan karena setiap sekolah punya kebijakan sendiri, punya fasilitas sendiri yang dimiliki. Jadi saya tanya ke anak saya apakah sudah pernah mempraktekkan menggunakan IT di sekolah, karena saya yakin namanya SMP modern itu kan sudah digital, sudah menggunakan PPT, sudah anak-anak itu sudah bisa, kalau tidak hanya gurunya. Jadi anak-anak sekarang itu sudah pembelajarannya itu sudah mengikuti perkembangan zaman. Walaupun itu anak-anak santri, anak pondok itu tidak boleh ketinggalan dengan
anak-anak yang di sekolah umum, karena di sekolah umum kan juga menggunakan HP untuk membuat PowerPoint sendiri, membuat video sendiri, membuat apapun yang dibutuhkan untuk pembelajaran digital. Jadi mungkin masukan aja untuk SMP Alifa ini, anak-anak itu diberi pembekalan tentang IT, bagaimana pembelajaran digital, mulai dari membuat video sendiri, kemudian pembelajaran dari Bapak Ibu Ustadzah yang menggunakan media-media digital seperti itu, Ustadz. Kemudian yang kedua, ini terkait umum saja, Ustadz. Ketika saya masuk di sana memang awalnya di lingkungan pondok itu cukup bersih, namun lambat laun ketika kita melakukan sambangan berkali-kali itu kebersihannya kurang terjaga. Karena saya pernah melihat video di kelas-kelas itu banyak coret-coretan di tembok-tembok, gambar-gambar, kemudian di meja-meja anak-anak itu masih ada gambar-gambar yang kurang pantas menurut saya. Kadang anak saya atau anak-anak yang lain saya tanya memang ada gambar-gambar yang yaitu Ustadz kurang sopan gitu. Jadi saya sampai pernah itu memberi tanya sama fasilitas Sarpras. Jadi, oh iya Bu, nanti akan diadakan pengecatan. Alhamdulillah sudah terlaksana. Mungkin tapi tetap saya lihat di kelas 8G ini masih banyak coret-coretan, itu juga pembiasaan Ustadz. Jadi untuk program kesiswaan yang sudah dipaparkan tadi semuanya sudah cukup jelas, sudah membimbing anak memang untuk pembentukan karakter, namun perlu masukan sedikit tentang kepedulian terhadap lingkungan. Jadi apalagi lingkungan pondok itu santrinya cukup banyak sekali dan saya lihat itu banyak sampah yang masih berserakan. Jadi pembiasaan untuk hal-hal kecil seperti untuk kepedulian lingkungan itu untuk membuang sampah pada tempatnya itu sudah cukup bagus menurut saya untuk pembiasaan karakter kepedulian lingkungan. Kemudian ada tambahan mungkin karena santrinya itu cukup banyak sampai ribuan, jadi penggunaan sampah plastik itu cukup menggunung kelihatannya. Kalau misalnya ada kebijakan dari pondok untuk mengurangi sampah plastik itu sangat ramah sekali untuk lingkungan kita karena masyarakatnya, jadi masyarakat di pondok itu sangat sangat menyumbang sekali sampah itu. Kalau kita sudah mengurangi sedikit itu sudah bermanfaat sekali bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi mungkin masukkan saja untuk program pembiasaan karakter, khususnya untuk kalau keagamaan saya yakin, saya percaya semuanya sudah istimewa menurut saya. Tapi cuman untuk kepedulian lingkungan itu sedikit dibiasakan untuk anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah hal kecil, dibuat banner-banner untuk di kelas ataupun di tempat-tempat umum, tolong buang sampah pada tempatnya. Mari kita peduli lingkungan. Kalau bukan kita siapa? Seperti itu mungkin dan terus-terus mengingatkan mungkin anak-anak sudah bisa terbiasa. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Oke, Ustaz, mungkin itu. Oke, terima kasih Ibu atas masukannya banyak sekali ya. Terima kasih. Ini sangat membantu kami lagi untuk kedepannya lebih baik. Jadi akan saya feedback ya secara langsung ya. Nah, untuk masalah IT di sekolah sebenarnya memang ada banyak kendala nih Bapak Ibu nih. Yang pertama ya memang anak-anak itu dibatasi untuk pemanfaatan gawainya sendiri. Jadi ya karena memang anak pondok kan dilarang untuk membawa HP dan lain sebagainya. Tapi untuk pemanfaatan laboratorium komputer ini juga yang pertama laboratorium komputernya satu gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan fasilitas lab itu kita harus daftar schedule dulu. Jadi misalnya non TIK itu mau menggunakan lab ya kita harus ngantri dulu misalnya seperti itu. Dan kebanyakan rekan-rekan guru itu banyak yang jarang sekali menggunakan lab komputer karena anak-anak itu agak susah diarahkan ketika mereka sudah berkecimpung dengan internet seperti itu. Jadi eh, mereka distraksinya besar sekali, teralihkannya besar sekali. Jadi
apa itu namanya ketika dikasih materi gitu ya, buat PowerPoint atau buat video pendek lewat komputer itu, ya ada beberapa dari mereka itu yang memanfaatkannya untuk kegiatan hiburan misalnya seperti itu. Nah, jadi itu yang membuat beberapa guru itu agak sedikit kesusahan ketika membawa anak-anak itu ke laboratorium, karena ya memang anak-anak itu kan hiburan internetnya itu bisa dibilang nggak ada gitu Bu ya, kalau di pondok. Jadi ketika mereka main ke laboratorium komputer ya aji mumpung istilahnya seperti itu, dan mereka buka semuanya yang berbau hiburan. Dan untuk materinya ya mungkin terserap ya sekitar 30%, dan itu masih kita cari solusi gimana baiknya. Meskipun sebenarnya di server itu kita sudah controlling ya dari servernya ya, mulai dari kita bisa membatasi akses website, kita bisa mematikan menghidupkan klien atau PC user dari server, mengontrol aplikasi yang mereka pakai lewat server, itu sudah kita lakukan semua. Cuma ya itu tadi, kita masih cari jalan yang terbaik supaya anak-anak itu ketika ada di lab komputer itu bisa menyerap pelajaran 100%, jadi nggak terdistraksi sama fasilitas internetnya seperti itu. Itu untuk apa itu namanya pemanfaatan IT. Kalau Iya. untuk apa itu namanya pembelajaran berbasis IT seperti PowerPoint misalnya atau pemutaran video, saya rasa ada meskipun nggak sering ya. Jadi insya Allah ini nanti akan saya sampaikan ke pihak sekolah bahwasanya agar teman-teman rekan-rekan guru itu bisa memakai media yang lebih interaktif tadi untuk memikat anak-anak supaya lebih Lebih minat untuk menyenangkan. untuk belajar. Nah, kemudian untuk poin kedua, membuang sampah pada tempat yang sembarangan itu juga menjadi konsentrasi yang tinggi ya. Jadi ini juga apa ya, agak susah juga. Bahkan kita itu sudah memberi contoh, sudah memberikan sanksi kepada mereka ketika kelasnya kotor, ketangkap tangan membuang sampah tidak pada tempatnya, itu sudah kami lakukan. Cuma ya di sela-sela itu mereka ya masih sering Ibu meninggalkan sampah makanan di tempat mereka berada. Itu sudah seringkali kita gaungkan seperti itu. Sebenarnya ini mungkin karena anak-anak terlalu terbiasa ya. Jadi di sekolah itu ada yang namanya tenaga kebersihan Bapak Ibu. Jadi tenaga kebersihan ini beliau itu yang membersihkan seluruh area sekolah, termasuk di dalam kelas, kantor, dan anak-anak itu piket itu juga nggak terlalu banyak Ibu, karena sudah ada tenaga kebersihannya di pondok itu. Jadi ibu-ibu kebersihan itu yang membersihkan sekolah sampai bagian dalam kelas itu sendiri. Dan untuk anak-anak sendiri piketnya mungkin pulang sekolah itu pun juga kalau nggak dikontrol mereka itu jarang sekali untuk melakukan kewajibannya gitu. Jadi biasanya wali kelas tanya kalau paginya kelasnya masih kotor, yang piket kemana gitu. Ya alasannya ada banyak ya, ada yang ikut lomba, ya ada yang lupa seperti itu. Jadi nanti akan kita tekankan lagi masalah kebersihan ini. Oke, sebentar lagi sudah habis ya. Dan untuk vandalisme yang kira kurang 10 menit ya ini. Dan untuk vandalisme yang Ibu sampaikan tadi, kebetulan di kelas saya sendiri 8G itu juga ada banyak sekali vandalisme, dan itu juga saya sudah mengantongi siapa saja anak-anak kita itu yang menyumbang coretan di tembok kelas kita. Di tembok kiri kanan itu ada beberapa coretan, dan itu ya anak kita sendiri sudah saya bina. Jadi ya dari sini saya harapkan kedepannya nanti nggak ada lagi coretan-coretan di tembok, di meja, di kursi. Jadi sudah saya data semua Bu. Kalau di kelas 8G itu siapa saja yang suka vandalis itu Iya. kita juga sudah berikan sanksinya. Kita sudah bina. Jadi, Iya. seperti itu Bu. Jadi untuk di pondok sendiri itu tiap harinya itu bisa satu truk atau dua pickup gitu ya per hari, untuk dua truk untuk sampah plastik itu dikeluarkan dari pondok seperti itu. Itu yang dari pusat ya, dari seluruh. Tapi kalau dari
kelas-kelas itu lain lagi, itu juga menyumbang banyak juga seperti itu. Ya. Ya, ada dari Bapak Ibu sekali lagi yang perlu disampaikan, kita kurang. Ustaz. Ya, Ya, Ustaz. ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Santri dari Raditya Nabel, Ustaz. Ya, Ada dua hal. Yang pertama adalah keluhannya mengenai tentang kepedulian Ustadz Kamar begitu. oke, Nah, saya kemarin kan dapat. sampai ada satu kepedulian dari Ustadz Kamar yang ada di kamar di asrama itu. Nah, pada saat kemarin itu kan ada hukuman, bahkan ada hukuman satu kamar gitu ya Ustadz ya, sampai Ya, push up 100 kali di lapangan yang sedang panas-panasnya kan begitu, sehingga ada beberapa luka di situ dan beberapa minggu yang tidak sembuh-sembuh akhirnya kan begitu. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah kepedulian dari Ustadz Kamar itu, begitu Ustadz. Itu nanti mohon menjadi bahan evaluasi begitu. Sehingga pada saat anak-anak melakukan kesalahan, jangan dilihat dari kesalahan itu saja, tetapi juga dilihat dari sebabnya kenapa begitu. Gitu ya Ustaz. ya, Yang kedua adalah mengenai kebersihan dari kamar. Mumpung ini masih musim kemarau begitu ya Ustaz. ya, Kan banyak hewan-hewan gitu ya, tinggi dan sebagainya. Begitu ya. ya, Nah, ini kan mumpung masih ada panas-panas gitu ya, yang apa namanya sinar matahari. Ini alangkah baiknya sebelum masuk penghujan nanti malah beranak pinak lebih banyak lagi begitu. Sehingga nanti untuk kebersihan kamar mohon juga diperhatikan begitu Ustaz, sehingga kalau anak-anak ini sehat otomatis nanti dapat mengikuti pelajaran dengan baik karena ada raga yang sehat, jiwa yang sehat nanti insya Allah begitu Ustaz. Itu yang menjadi saran saya. Jadi jangan dilihat dari kesalahan anak, tapi mungkin apa yang menjadi penyebabnya begitu. Itu aja. Terima kasih Ustadz. Mohon kepeduliannya lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti saya sampaikan ke pihak pondok sama pihak sekolah. Nih. Nanti akan segera kita follow up apapun yang ada disampaikan di sini. Durasinya sudah hampir habis Bapak Ibu. Ini karena non premium jadi cuma 30 menit kurang 1 menitan ini. Jadi saya sampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak sekalian meluangkan waktu di Zoom meeting kelas 8G kali ini. Saya selaku wali kelas mohon maaf apabila ada kesalahan selama membimbing Ananda sekalian di pondok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, ngapunten. Oke, oke.